Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nastaghfirullahal azim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kaum muslimin, sidang jemaah pengajian tentang tauhid Masjid Muslimin insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat syukur kita untuk Allah Subhanahu wa taala, kehadiran Rabb kita. Selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak dan Ibu kaum muslimin yang berbahagia, ini adalah pertemuan kedua pada bulan Syawal. Sudah berada kita pada tanggal 15 Syawal dan sudah masuk tanggal 16 Syawal 1436 Hijriah. Pada pekan yang lalu kita Bapak Ibu sudah memulai membuka kajian kita, melanjutkan kajian tauhid. Kita membicarakan membuka kajian kita dengan pengajian tentang hidayah. Dan sebagaimana disampaikan pekan yang lalu, untuk kajian tauhid kita beberapa pertemuan berikut Bapak Ibu akan membahas satu kitab tentang masail jahiliyah, masalah jahiliyah. Jadi semua kajian kita nanti Bapak Ibu merujuk kepada kitab itu, dan mulai pekan yang akan datang kita akan mengupas insyaallah satu persatu. Dalam kitab itu dikupas setidaknya ada 128 bentuk jahiliyah. Pengetahuan tentang jahiliyah ini Bapak Ibu sangatlah penting, sebab kita tidak ingin hidup dalam jahiliyah. Sehingga kalau kita mengatakan kita tidak jahiliyah, timbangan mengatakan kita tidak jahiliyah itu bukan kita, tetapi siapa? Allah dan Rasul. Maka perlu Bapak Ibu insyaallah nanti mudah-mudahan Ibu Bapak dan kita semua selalu bertemukan Allah Subhanahu wa taala, kita kupas tuntas kitab ini supaya bisa menjadi bahan muhasabah diri bagi kita, menghitung-hitung diri, sebab semuanya dilandaskan kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis sahih Rasulullah SAW tentang jahiliyah. Mengetahui mana yang jahiliyah, mana yang tidak Bapak Ibu, sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Malam hari ini kita akan membahas pengantarnya. Mengapa kita perlu memahami jahiliyah itu? Untuk mengantarkan ini Bapak Ibu, ambo mengajak Ibu Bapak kita membuka atau kita simak wahyu Allah Subhanahu wa taala termaktub di dalam surah Ar-Rum, surat ke-30 ayat 6 sampai ayat 7. Jadi poin pertama, pentingnya memahami jahiliyah sebagaimana dikemukakan Allah dan Rasul kita. Sebab di Bapak Ibu nyubur urut Bapak dari ayat nanti sampai hadis sampai ungkapan sahabat. Aku baca dulu ucapan sahabat memancing awal saja Bapak Ibu. Dikemukakan oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, Bapak-bapak dan Ibu yang terhormat, ini bukan hadis tapi ucapan sahabat, asar namanya. Jadi kalau ucapan sahabat namanya asar. Kata Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, la ya'riful Islam man la ya'riful jahiliyah. La ya'riful Islam man la ya'riful jahiliyah.
tidak akan bisa seseorang itu mengenal jahiliyah, mengenal Islam kalau dia tidak mengenal jahiliyah. Jadi Bapak Ibu, tidak akan bisa orang paham Islam yang benar kalau tidak tahu mana yang jahiliyah. Tidak akan bisa orang tahu mana yang obat kalau tidak tahu mana yang racun. Mungkin orang bilang obat itu racun. Nah, kalau obat itu dia minum baygon, pasti sirup yang dia minum. Tidak akan bisa orang mengenal mana yang obat kalau tidak tahu mana yang racun. Itu pentingnya kita Bapak Ibu mengetahui yang jahiliyah. Apalagi hari ini kita hidup di zaman yang sudah penuh fitnah, Ibu Bapak terhormat. Kita sudah hidup pada abad-abad yang ulama pun agaknya sudah sangat langka di beberapa tempat, meski di tempat lain menumpuk. Di beberapa tempat langka, di tempat lain menumpuk. Nah, baik Bapak Ibu, kita simak kalau Bapak Ibu sudah bertemu surah Ar-Rum surat ke-30 ayat 7 ayat 6 sampai ayat 7. Ini landasan awal mengapa perlu kita memahami jahiliyah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, Ibu, kita tengok surat ke-30 ini ayat 6 sampai ayat 7. Kita lihat maknanya, wa'dallahi, janji Allah. Jadi kalau ingin tahu janji Allah yang dimaksud di sini, baca Bapak Ibu baca ayat 1 sampai ayat 5, bahwa Allah menjanjikan waktu itu bahwa bangsa Romawi telah dikalahkan dan suatu ketika nanti di negeri yang terdekat mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Ya, ini mukjizat Allah nanti. Mukjizat Al-Qur'an. Janji Allah itu benar. La yukhlifullahu wa'dahu. Tidaklah Allah menyalahi janjinya. Allah tidak menyalahi janjinya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Banyak yang jahiliyah terhadap wahyu Allah. Ini Bapak Ibu, kekalahan bangsa Romawi, kemudian nanti beberapa tahun lagi ya mereka akan dimenangkan. Itu disampaikan Allah kepada Nabi dan Nabi menyampaikan kepada kaum muslimin dan memang terbukti. Ini kebenaran mukjizat Al-Qur'an sebenarnya Bapak Ibu, mukjizat dari ayat-ayat Allah. Tetapi banyak manusia yang tidak mengetahui mukjizat Al-Qur'an ini. Ini bentuk jahiliyah manusia. Kita lihat ayat berikut. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui yang zahir saja dari hidup dunia ini. Kulit luarnya saja, yang tampak oleh mata saja. Sementara wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sementara untuk hidup di akhirat mereka lalai. Bapak Ibu, mari kita tengok tafsir Ibnu Katsir. Tafsir paling pokok dulu. Ketika menafsirkan ayat ini, apa maksud? Ada orang tidak tahu dengan wahyu Allah, tetapi mereka hanya tahu tentang urusan dunia yang zahir saja. Sementara tentang akhirat mereka lalai. Ibnu Katsir rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, insyaallah, dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu, menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini
menyentil orang-orang kalau urusan dunia dia berdalam-dalam. Kapan perlu sekolah sampai S7? Saya ada sekolah S7, ada S1, S2, S3. Selesai S3 itu Pak Ibu doktor. Kawan-kawan senior-senior umur pulang balik agama Pak sekolah ada Pak cuma pos doktor namanya lagi. Nah, itu pai kuliah 3 bulan, 4 bulan. Pos itu setelah. Saya tahu mana lagi, tidak ada. Dia belajar lagi Bapak Ibu. Hanya baca-baca, meneliti. Tidak ada sekolah lagi selesai S3 itu. Untuk urusan dunia orang berdalam-dalam kata Allah. Ibnu Katsir menyebut yang dimaksud Allah dengan ya'lamuna zahirun minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui yang zahir tentang dunia, sementara tentang mukjizat Al-Quran la ya'lamun. Ayat berikut, mereka tidak tahu. Mereka tidak peduli dengan wahyu Allah, tapi tentang dunia mereka mau berdalam-dalam. Sementara wahum 'anil akhirati ghafilun, tentang akhirat mereka lalai. Kata Ibnu Katsir, Allah menyentil orang-orang yang kalau tentang dunia dia mau mencari kemana saja. Tapi kalau tentang urusan agama, podo lah, wah biasa-biasa salah. Kalau untuk tentang mobil dia preteli dalam-dalam. Tapi kalau tentang Al-Quran, podo solat. Tidak ke dalam-dalam mana, ala kadarnya. Ini maksud Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kalau urusan dunia dia tidak mau ala kadarnya. Tapi kalau untuk urusan akhirat, urusan agama, ala kadarnya. Bapak Ibu, tadi aku beli kitab, beli tafsir Ibnu Katsir juga mau beli. Ada yang kurang tafsir juz 26. Ya Ustaz masuk Pak katanya kan. Tolong cari tafsir. Tafsir berapa yang ada lagi? Tafsir dari juz 14 sampai juz 30 tinggal lagi Pak. Oh iya bagus dulu. Ambil mau tafsir 26. Itu mau bagaimana Pak? Mau sangko ini galak, tapi ini serius Pak. Coba cari nambah tafsir juz 31 C. Juz 31 Pak, ditunggu sebentar Pak. Nyuk dua lah Pak, barang-barang. Aku galak saja sambil mencari kitab-kitab yang lain Pak, buku-buku yang lain. Itu pelayan toko buku Pak. Lalu sobat, tunggu dulu Pak. Tafsir juz 31 Pak. Iya, juz kan 3 dan ke-31. Ibnu Katsir juz 31. Kalau bos sobat berapa naragonya mau beli? Lah payah mencari Bapak Ibu Mak, ya. Terang ada kawan yang tafsiran cari, Pak pun cari tafsir Ibnu Katsir juz 31. Yo tamunya gua ada kawan yang setahu Pak juz itu sampai 30 ya Pak. Dah ambo kan tadi bertanya, kado ndak juz 31 juga. Tua kecilnya deh, kanai ada Pak. Iyo kanai bos. Kanai deh bos. Nah, coba ananda cek. Baru juz Quran saja sudah kacau balau kita. Ada kisah nyata Bapak Ibu. Membaca beberapa tahun yang lalu di suatu tempat di Jawa, seorang pejabat turun menghadiri khatam Quran. Kebetulan ditampilkan anak kecil waktu itu Bapak Ibu terhormat, usia 10 tahun, menampilkan dia hafal Quran 30 juz. Begitu takjubnya pejabat tadi turun dari mimbar ambil mic. Waktu itu kan ini tren ambil mic. Siapa namanya? Kata pejabat tadi. Itu Pak, iya. Sudah berapa hafal Quran? 30 juz Pak. Jadi berapa juz lagi? Itu kisah nyata Bapak Ibu terhormat. Ya. Berapa juz lagi? Tentu heboh orang Bapak Ibu terhormat. Anak tadi heran juga. Enggak ada Pak. Sampai 30 juznya ini. Itu contoh kecil Bapak Ibu terhormat. Allah menyinggung dalam surat Ar-Rum ini. Sudah dikemukakan mukjizat Quran, la ya'lamun, mereka tidak tahu. Tetapi dalam persoalan hidup dunia yang zahir, ya'lamuna, mereka tahu. Bapak Ibu tahu? Kamu tertarik ketika membaca ayat ini, lalu membuka, Bapak Ibu bisa juga mengikutinya. Perkembangan peradaban manusia. Karena sekarang zamannya zaman internet. Kamu ketik perkembangan peradaban manusia. Keluar Bapak Ibu. Ilmu-ilmu sosiologi, ilmu-ilmu tentang kebudayaan.
Ternyata Bapak Ibu, peradaban awak manusia kini itu Bapak masuk gelombang peradaban ketiga, tahap ketiga. Manusia itu mengalami kemajuan peradaban Bapak Ibu, setidaknya disepakati oleh para ahli menempuh 3 gelombang. Gelombang pertama namanya peradaban cangkul dan sabit. Itu peradaban pertanian. Sejak kapan mulainya Bapak Ibu? Sejak tahun 8000 sebelum Masehi sampai 1700 Masehi. Jadi sejak Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam alaihissalam sudah mulai bertani. Peradaban paling kuno dimulai tahu orang bertani, orang bikin sawah, bikin ladang sejak tahun 8000 sebelum Masehi sampai 1700 Masehi. Peradaban cangkul dan sabit, peradaban pertanian atau peradaban agraris. Yang kuat dia yang menang. Kita kan tidak tahu Pak Ibu, asal usul sawah nenek moyang kita dulu tuh baca di repek sawah. Ya. Makanya disinggung dalam Al-Quran, orang yang mencintai harta pusaka sejadi-jadinya. Ya. Begitu dia pertaruhkan nyawanya mempertahankan harta pusaka, ditanya pun kepada dia bagaimana ceritanya harta pusaka ini, kacau pula dia membahas. Peradaban itu siapa yang kuat, dia yang menang. Sampai berapa batasnya Bapak Ibu? 1700 Masehi, stop. Dari 1700 Masehi, Bapak Ibu yang berhormati, sampai 1970-an berganti gelombang peradaban manusia di muka bumi ini. Namanya peradaban industri. Apa awalnya Bapak Ibu? Mulai orang menemukan mesin uap. Ditemukan mesin uap, mulai orang bisa menemukan Bapak Ibu dengan ada mesin uap, pandai orang ambil kereta api. Terus mesin ditemukan orang. Sampai bertemu mesin fotokopi, terus pabrik mulai berjalan, mesin sudah dibuat orang. Karena pabrik sudah didirikan, bahan baku tidak ada, sampai orang Belanda mencari biji kopi ke lereng Gunung Sago. Itu asal usul Bapak. Dari Belanda cari biji kopi ke lereng Gunung Sago, terjadi penjajahan. 1700 Masehi sampai 1970. Dari 1970 sampai 2000-an Bapak Ibu, dan kita hari ini berada dalam dunia itu, namanya peradaban teknologi informasi komputer. Tidak bisa kita mengatakan Bapak Ibu terhormat, kini zaman semakin canggih, ya lama rusak kasadonya, tidak bisa Bapak Ibu. Bisa kita bayangkan tahun 70-an kita punya handphone seperti ini. Tahun 90-an Bapak Ibu paling-paling gubernur yang punya Bapak Ibu. Kok gadangnya Pak. Kemudian bupati yang punya, bisa untuk pelakak wawo kan. Sekarang Ibu Bapak terhormat, kita lihat inilah teknologi, inilah zamannya. Anak-anak kita berkurung dalam kamar, diberikan dia ID, dia punya iPad, segala macamnya. Inilah peradaban Bapak Ibu. Apa yang terjadi pada peradaban informasi teknologi ini? Jarak semakin dekat. Kita bisa simak langsung saksikan seperti apa peristiwa sholat berjamaah, seperti di Masjidil Haram, seperti apa pelaksanaan haji, bisa kita langsung saksikan. Dan tidak pernah terbayangkan oleh orang yang pada masa tahun-tahun 1920-an pergi ke Makkah itu dengan kapal. Bapak Ibu terhormat, begitu canggih orang sampai hari ini. Tapi Ibu Bapak tahu, kita lihat di sini, itu disebut Allah zahiran minal hayatid dunia. Itu nan kulit dua. Itu kulit dua. Tapi coba Bapak Ibu tengok, dengan kulit luar ini orang sudah begitu takjub. Tetapi ada yang lebih dari itu, yang kehidupan sebenar-benarnya akhirat. Soal teknologi orang begitu canggih, tapi soal bagaimana dia hidup nanti ada yang lalai. Inilah menjadi dasar bagi kita Bapak Ibu, betapa perlu kita menelaah yang jahiliyah itu seperti apa. Sebab Bapak dan Ibu, kita berangkat masuk ke hadis Nabi. Kalau kita buka Sahih Muslim Bapak Ibu dan Sahih Bukhari, kita kutip satu hadis Muslim, hadis riwayat Muslim. Ada 4
bentuk jahiliyah yang tanggal-tanggal di kalangan umatku, kata Nabi. Ini hadis sahih Bapak Ibu, riwayat Muslim. Ya. Ada 4 bentuk perilaku perangai Muslim jahiliyah. Sebab Ibu Bapak, kita kini peradaban gelombang orang yang Bapak, gelombang ketiga. Karena hebat banget, pintar tapi bodoh. Bisa dia saksikan siaran langsung Piala Dunia, disiarkan ke seluruh seantero dunia, pintar. Tapi pada saat yang sama bodoh. Batanyo Chelsea dengan lawan yang lain, kasihannya Batanyo. Kasihannya Batanyo Bapak. Dia cari cumi-cumi Pak. Dia masukkan ke dalam akuarium, dia tanya siapa menang hari-hari. Pintar tapi bodoh. Pintar tapi bodoh. Bisa orang menghasilkan produksi Bapak Ibu yang terhormat, ekspor impor, tapi lu waktu kamalape, ya, mobil untuk mengantarkan barang itu apa mereka lakukan? Dicari candy, dipecahkan tentang mobil depan mobil truk yang mengantarkan barang tadi. Pintar tapi bodoh. Dalam hal apa mereka jahiliyah? Kalau soal teknologi kita sudah berada pada peradaban gelombang ketiga. Tetapi Bapak Ibu, Allah sudah menyebut dalam soal apa mereka jahiliyah. Soal wahum anil akhiratihum ghafilun. Soal ini. Maka Bapak Ibu, kata Rasulullah SAW, ada 4 perilaku jahiliyah yang lekat. Lamunnya laki itu Bapak Ibu, yo berusaha keras kita menanggalkannya pada hidup seorang muslim. Hadis riwayat Muslim, kata Nabi, kita bacakan teks hadis ini. Hadis ini sanadnya dari Abu Malik Al-Ash'ari, ya, sahih Bapak Ibu. Kata Rasulullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Malik Al-Ash'ari, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara yang lekat yang ada dalam perilaku umatku yang termasuk perilaku jahiliyah. 1, coba kita lihat. Al-fahru fil ahsab. Ya. Nabi mengatakan 4 dalam kalangan umat perilaku umatku, bagian dari perilaku jahiliyah, la yatsuhunahunna, yang mereka tidak meninggalkannya. Payah tangganya Pak. Kita baca sampai dulu Ibu, kalau nak percaya Bapak Ibu, payah tangganya cek buku cari buktinya. 1, al-fahru fil ahsab, membanggakan keturunan. Kini li tahu Bapak Ibu kejadian di Istana Besar Pagariung. Baca kak 5. Antara pewaris tahta kerajaan Pagariung dengan tipak yang lain yang juga mengaku pewaris tahta. Si halaman lebih di halaman Koran Singgalang itu mengatakan tidak sah dia. Untuk soal ada keturunan Raja Pagariung, Bapak Ibu keturunan Raja Pagariung. Begitu orang, itulah jahiliyah manusia, kata Nabi. Dia merasa di atas manusia lain, mudah-mudahan saja. Keturunan Raja Pagariung, keturunan Ningrat, tidak merasa di atas orang lain. Lantasan dia punya keturunan silsilah ke bawah. Sebab yang mulia di sisi Allah itu, inna akramakum indallahi atqakum, dibersihkan jahiliyah itu. Yang keturunan Raja Pagariung mana Bapak Ibu yang terhormat, tapi tidak sholat baca itu. Oh, nyoba minantu, kawan ambu Bapak Ibu. Kemana menantunya Bu? Dia itu Ustaz menantu, tapi Lea doyo seketek kerabat keraton saya. Aduh seketik tapi Lea doyo kerabat keraton. Nyoba minantu Yogyakarta. Itulah manusia Bapak Ibu. Ya. Kalau ada menantu dari Jakarta, dari Jawa misalnya, lihat dona keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono. Cari-cari mana lah ranjinya. Ya, kalau ada kain seketek saja, belanci-lanci serumah seketek gila. Contoh. Ini contoh. Nabi mengatakan layat sultunahunna, yang tidak bisa ditinggalkan.
Begitu bangga, bahkan Bapak Ibu bukan saja dengan keturunan, dalam kajian tauhid yang lain, bangga saja berkenalan dekat dengan para ulama, hati-hati. Ya, sebab bisa di situ celah setan masuk. Ya, kalau bebuya syekh itu aduh skeptik buang jemput syekh. Lah sibuk itu Bapak Ibu. Dan ilmu syekh tadi tidak turun gitu. Sibuk syekh itu saja. Yang ilmu seperti apa syekh itu tidak sibuk. Tidak turun. Satu, sibuk membanggakan keturunan. Dua, wa ta'nu fil ansab, mencela keturunan orang lain. Kaji ya sawa, siawa, kaji ya sawa. Dibalik lo lihat, kalau pak siasa pak. Kan tak cakap orang baru, kan ada terang ada kaji asa siawa dari mawa, orang laki kemari, orang menumpang kemari, malakok niat kemari dulu. Kok banyak di Minangkabau Pak Ibu, paling banyak. Nyo malakok kawak dulu, lu nak bang mama tu dah. Dari mana kampung anta lah? Ya dari Sigiran kampung anta tu dari mana? Jadi Kotonopan kampung tu mas. Ibunya di Kotonan Ampe. Bang mama nyo kemari. Awak basasak bapandang berkuburan, basasak bajarami bapandang perkuburan. Sia suku awak, sia mama awak. Lah tibonyo dari Kotonopan kemari marantau ke Kotonan Ampe, keturunnya 8 keturunan kakek dulu. Bang mama nyo kan saudara awak. Ini sering terjadi ketika dia ingin mendirikan datuk kembali, Pak. Ya, kalau ingin mendirikan datuk, agilah kinyo. Oh galanya datuk bilang melenggang di langit, agiahnya datuk bilang melenggang nan tuo, apa datuk bilang melenggang nan mudo, selesai. Walaupun ada gala datuk Sultan Palembang, tapi sampai Jambi, Pak, sampai Palembang. Itu kan orang. Ampun. Aduh di Kotonang-Gadang diundang oleh datuk-datuk mengaji, belum tepat jadwalnya lagi Bapak Ibu terhormat ya. Ya ada jemaah kita bawa di sana Bapak Ibu. Seluruh nenek mama dikumpulkan. Ini Bapak Ibu terhormat, kalau memang dia ingin mendirikan datuk, jangan sampai dipersulit. Berarti dia sudah berkembang. Tapi dikaji asal awak. Siapa asal kita? Baca surat Al-Insan. Itu asal kita. Hal ata 'alal insani hinub binad dari lam yakun syai'an mazkura. Bukankah sudah datang satu masa kepada manusia itu yang dia waktu itu belum bisa disebut apa-apa? Itulah masa kita dalam bentuk ma'in mahin, air yang hina. Nabi mengatakan, akan tapi benar kata Nabi, kan di masa waktu ini mana? Kaji asal nak, ya, kaji asal. Wa ta'nu fil ansab, mencela keturunan. Dua, ketiga. Terus bangkit ketiga Bapak Ibu, ini perilaku sehari-hari manusia. Wal istisqa'u bin nujum. Istisqa itu minta hujan, tetapi bin nujum, kepada bintang. Secanggih apa zaman hari ini Bapak Ibu, sudah ada badan meteorologi geofisika, bisa orang dengan ilmunya melihat kisaran angin, tetapi Bapak nan pawang hujan tetap jolaku Pak. Ya, tetap jujur Bapak Ibu. Dan profesi itu, kalau ada acara-acara keramian, pernah dulu Bapak Ibu waktu yang Kiai Haji Zainin MZ masih kenal, ya ambo kete-kete nyutabi akbar di kampung ambo Selimpawang Pak Benterobat, 2-3 kali dia ke Selimpawang itu, negeri Selimpawang itu Sangkar, berdiri Kiai Haji. Sebelum beliau datang, pagi-pagi ada seseorang panitia, tapi bukan panitia dari masjid. Orang lain pula mencari, aku kenal betul, bukan dia, tidak panitia masjid. Di awak kabar rami kalau ada apa-apa punya ilmu seketek-seketek mana hujan kaluan lah. Nah. Coba Bapak Ibu tengok. Hati-hati. Wat istisqa bin nujum. Kalau ada orang ilmu pawang hujan, pernah ada ditampilkan di televisi pawang hujan, ada ilmunya. Nabi lebih hebat jadi pawang hujan, tapi Nabi tidak mengajarkan itu kepada kita. Nabi mengajarkan sholat istisqa. Terjadi kekeringan, sholat istisqa. Tidak ada cara-cara lain yang diajarkan oleh Nabi. Ambil garam sudah tabur. Ya. Nyecali lah agak hujan hari ambil garam lah. Percaya orang. Tiup kalau lamen nutup hujan. Gabak dulu tandu hari ke hujan. Walaupun kini perkisaran zaman kini lamen dah itu hujan.
Ini Bapak Ibu lihat. Wal istiqa'u bin nujum, jahiliyah. Jahiliyah juga. Zaman sudah berada pada gelombang peradaban tahap ketiga tadi. Tapi yang pawang hujan tetap dipakai orang. Tersaingi ahli geofisika perkiraan cuaca di Borneo. Wal istisqa'u bin nujum. Sekarang kan orang bisa bikin hujan buatan Bapak Ibu karena teknologi dia naik dengan helikopter, kemudian dia pancing dengan teknologi. Karena terjadinya hujan itu kan ilmiah, Allah sebut awan air yang menguap ke atas, kan begitu Bapak Ibu Allah menyebut. Ya, terjadi bisa secara ilmiah semua yang terjadi. Tetapi ingat, pada akhirnya kehendak Allah yang berlaku. Sepanjang itu secara ilmiah tidak kepada bintang, insya Allah tidak menyalahi tauhid. Tidak menyalahi tauhid. 3. Yang keempat, Nabi menyebut wan niyahah, meratapi mayat. Nah, kalau di Piaman Bapak Ibu, kamu ulang baca situ Piaman, dia mau 5 tahun di situ. Sampai hari ini saya lihat sudah mulai agak kurang-kurang Bapak Ibu. Badikia, aduh tukang dikia. Ini sebenarnya zikir tapi dikia. Diratoi mayat tadi Bapak Ibu terhormat, dengan cara khas meratoi mayat. Ini perilaku jahiliyah yang juga kita harus hati-hati meratoi. Bapak Ibu yang terhormat, banyak dalam hadis-hadis Nabi kehati-hatian kita tentang jahiliyah. Itu bagian yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau Allah dalam wahyunya berbicara jahiliyah, maka sesungguhnya jahiliyah yang disebut dalam Quran itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, itu bermakna 4 hal. Ada 4 makna jahiliyah. Kalau sehari-hari kan kata jahiliyah itu artinya bodoh, kan itu Bapak. Nah, tidak beradab. Tetapi kalau jahiliyah dalam Quran yang dibicarakan itu Bapak Ibu, setidaknya 4 makna jahiliyah dalam Quran. 1. Jahiliyah dalam memahami hakikat uluhiyah. Jadi istilah tauhid, hakikat uluhiyah itu jahiliyah dalam memahami tentang Allah. Uluhiyah itu ketuhanan artinya. Jahiliyah dengan tentang mengenal Allah. Tidak duduk pada posisi akidahnya itu pada posisi yang mantap tentang siapa Allah. Bapak Ibu menghormati, mau sampaikan kepada Bapak supaya berbagi juga kita informasi ini. Tadi ini mau sampaikan dalam kajian Islam rutin di Kopri, kantor wali kota Bukit Tinggi tadi Bapak Ibu. Ada penelitian tahun 2006 kecil yang meneliti peneliti Islam Bapak Ibu dari sebuah universitas di Australia namanya Flinders University, Universitas Flinders tahun 2006. Siapa nama yang meneliti itu orang Islam, Riaz Hassan namanya. Ayat yang teliti Bapak Ibu diumumkannya hasil penelitiannya tahun 2006. Dia melihat seperti apa umat Islam ini menjalankan agamanya dan memiliki keyakinan akidahnya. Seperti apa keyakinan mereka. Di mana meneliti Bapak Ibu, meneliti di 4 negara yang mayoritas penduduknya Islam. Apa negara itu? Indonesia, Mesir, Pakistan, dan Kazakhstan. Coba dengar Bapak Ibu. Indonesia, Mesir, Pakistan, Kazakhstan. Dari Nanompe itu Bapak Ibu, mana negara yang menyatakan dia negara Islam? Pakistan dan Kazakhstan. Pakistan memang menyatakan sebagai negara Islam. Ayatnya teliti Bapak Ibu terhormat. Pertama tentang akidah. Nyatanya 4.500 orang Islam yang ada di Indonesia dengan pertanyaan, apakah Anda yakin ada Allah?
Apakah Anda yakin ada Allah? Barang yang ditanya Bapak Ibu, hampir 1.500. Tahu Bapak Ibu jawabnya? Di Indonesia, di Pakistan, di Mesir menjawab 97% yang menjawab sangat yakin ada Allah tanpa ragu, sedikit pun juga. Berarti nanti 2%-nya yakin. Ini beda Pak, yakin, sangat yakin, tidak yakin, ragu-ragu. 4 itu Bapak Ibu. Ragu-ragu, yakin, ragu-ragu, tidak yakin, sangat yakin. Berapa yang menjawab dari 4.500 orang Bapak Ibu? Hanya 97%. Ini Ibu Bapak bisa menjadi pertanyaan besar bagi kita. Berapa penduduk Muslim di kota Payakumbuh 50 kota ini contoh, itu Sumatera Barat? Karena belum ada yang meneliti, tapi bisa kita rasa-rasakan Bapak Ibu. Bagi kaji kita pekan yang lalu, di bulan puasa saja separuh ada orang nan seorang makan perak siang kecil, mencik lagi makan siang dalam parak. Itu bisa kita rasa-rasakan Bapak Ibu. Nan makan siang dalam parak itu menurut keyakinan tentang ada Allah. Sangat yakin tanpa ragu sedikit pun juga. Kalau itu jawabannya, tidak mungkin dia makan siang dalam parak. Coba Bapak Ibu tengok. Kemudian Ibu Bapak yang paling parah di Kazakhstan. Dari 4.500 orang, hanya 970 orang yang menyebutkan sangat yakin ada Allah tanpa ragu sedikit pun juga. Coba Bapak Ibu tengok. Tidak ada yang paling bahaya sebenarnya. Bagi seperti gunung es itu. Ketika ada orang tidak sholat, ketika ada orang tidak saum, ketika ada orang melakukan maksiat, pernahkah kita mulai bertanya Bapak Ibu, menurut ini ba'a Allah? Sebab Ibu Bapak, jahiliyah yang paling berbahaya yang disebutkan pertama kali dalam Quran, ketika orang jahiliyah tentang Allah tidak mengenal hakikat uluhiyah, hakikat ketuhanan. Siapa Allah? Ada cuplikan kasus disebutkan dalam Quran. Ini sudah pernah kita kemukakan dalam beberapa pertemuan kajian tauhid dulu. Bapak Ibu, kita lihat surah Al-A'raf. Ulang balik Bapak Ibu supaya lebih jelas dalilnya. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 138. Ini contoh cuplikan manusia jahiliyah walaupun otak hebat. Mereka adalah Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihissalam yang telah diselamatkan Allah Subhanahu wa taala menyeberangi Lautan Merah, selamat dari kejaran Firaun. Apa yang terjadi? Laut berkuat. Quran menggambarkan seperti dua gunung besar. Begitu dekat antara Nabi Musa alaihissalam dengan Firaun, sehingga dalam Quran diceritakan mereka saling lihat. Nabi Musa melihat Firaun, Firaun melihat Nabi Musa. Barakah rakyatnya Pak. Allah perintahkan Nabi Musa lari ke laut atas izin Allah, berkuat laut, didahului dengan ikhtiar, pukul tongkatmu wahai Musa. Selamat, laut bertaut, Firaun karam dengan tentaranya. Tetapi sampai di satu kampung, kalau kamu membahasakan Bapak Ibu, kira-kira istilah kitanya belum kering, basah di badan, belum bersih, lumpur di kaki, bertemu mereka dengan kaum yang sedang menyembah berhala. Apa yang mereka lakukan? Bapak Ibu buka surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah
Qal, Bapak Ibu garis bawahi, innakum qaumun tajhalun. Jahiliyah pertama. Ketemu kita dengan kata jahiliyah. Wajawazna bi Bani Israel, dan telah kami selamatkan Bani Israel, ya, dari menyeberangi lautan itu, sebelah utara lautan merah. Fa'atau ala qaumi yaqufuna ala asnamin lahum, mereka lalu bertemu dengan kaum yang sedang menyembah berhala. Apa ucapan mereka? Ini ucapan orang jahiliyah. Tidak tahu juga ya Allah. Ya Musa ja'al lana ilahan kama lahu alihah. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan berhala seperti yang mereka sembah. Ini jawaban Nabi Musa. Nabi Musa menjawab, innakum qaumun tajhalun. Kamu sesungguhnya kaum yang bodoh. Bapak Ibu, bahkan lebih dalam Quran, kemana kau hadapkan wajahmu, kata Allah, di situ kau bertemu dengan wajah Allah. Wajah Allah. Kemana kita hadapkan wajah kita, di situ bertemu dengan wajah Allah. Apa maksud bertemu dengan wajah Allah? Bapak Ibu, lahir cucu siapa nampak soalnya? Nampak gunung, siapa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Nampak langit, apa yang kita lihat? Sepanjang kalau kita melihat gunung-gunung yang nampak, ini kaji tauhid Bapak Ibu, melihat cucu lahir, cucu itu yang nampak, ya semua deh, bagaimana deh, bantu apa, mana rumahnya deh, dia apanya itu untuk apa, maka sesungguhnya dalam kajian tauhid masih ada rimah-rimah syirik mengagungkan makhluk di hati kita. Tapi ketika cucu kita lahir, subhanallah, Allahu Akbar, mata lahir melihat makhluk cucu, tapi mata batin wajah siapa yang nampak? Apa maksud wajah Allah yang nampak? Allah benar-benar disaksikan oleh hati kita, engkau wujud ya Allah, engkau ada ya Allah. Coba Bapak Ibu tengok. Jepang, siapa yang tidak tahu Jepang pintar? Bisa menghasilkan teknologi sang surya, Jepang yang buat. Mobil listrik, mobil bertenaga surya, Jepang yang buat. Tenaga surya itu dia tampung, dia kumpulkan, bisa dialiri listrik, Jepang yang buat. Tapi pada saat yang sama dia sujud kepada matahari itu. Banyakkan insinyur saja harus sujud. Itu kecewa kita Pak. Itu sudah ada dalam Quran. Bahkan tidak kepada insinyur itu saja kau sujud, kepada matahari nyuta ati cahaya ini sujud ke itu. Ini dia, innakum qaumun tajhalun. Ini jahiliyah bentuk pertama Bapak Ibu terhormat, memahami hakikat uluhiyah. Makanya Ibu Bapak, kita yakin ketenangan itu tidak akan pernah datang manakala kita belum tahu siapa Allah. Ya Bapak Ibu, kita tidak akan pernah merasakan ketenangan kalau kita tidak tahu siapa itu Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan, semua akan binasa illa wajhullah, kecuali wajah Allah. Nanti kita akan sampai kepada kajian tauhid, bagaimana kita memahami kata wajah ini Bapak Ibu. Ya, kita tidak bisa mengatakan Allah tidak berwajah, sementara Allah sebut punya wajah. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan wajah Allah sama dengan wajah yang lain. Tidak mungkin. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak mungkin sama. Tapi sebutan wajah dalam Quran ini, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berdiri di tengah. Inilah akidah wasitiyah, akidah pertengahan. Allah itu punya wujud. Allah ada. Kalau bahasa sekarang Bapak Ibu, eksis. Allah eksis selama-lamanya. Tidak ada yang binasa, semua akan binasa kecuali wajah Allah. Semua kita habis Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana puluhan tahun yang silam, dan nanti bisa kita bayangkan Bapak Ibu, yang akan berganti orang duduk di sini, apa akan berganti yang duduk di sini? Ya Bapak Ibu, satu persatu akan berganti. Bisa saja yang menangis di gedung-gedung di ayahnya sedang sholat, nyu akan lantang pula berdakwah di sekolah Bapak Ibu. Setelah semua kita habis, di situ Bapak Ibu terasa ma'rifatullah. Maka kita yakin ketenangan itu tidak akan pernah datang manakala kita tidak mengenal Allah.
Sebab hanya Dia yang bisa memberikan ketenangan di hati kita. Ada surat ayat paling terkenal, Bapak Ibu buka surat Al-Fat. Surat Al-Fat ini artinya surat kemenangan. Surat 48 ayat 4. Ya. Bapak Ibu, ayat ini terkenal sekali bagian penutup kajian kita malam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang menurunkan as-sakinah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang-orang beriman. Apa syaratnya dulu Bapak Ibu? Ada iman. Semua hidup kita, apapun peristiwa hidup kita, aktivitas kita berdiri di atas ada iman. Kalau iman tidak ada, sakinah tidak turun. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke hati orang-orang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya keimanan mereka semakin bertambah di samping keimanan yang sudah ada. Kalau ayat berikut Bapak baca, walillahi junudus samawati wal ardh, kepunyaan Allah tentara di langit dan di bumi. Jangan takut, angin Allah yang mengatur. Sekarang ini mentawai kembali lagi diingatkan, majalah Tempo terakhir membaca kembali mengemukakan potensi gempa terbesar. Tempo terbaru Bapak Ibu membaca, Megatrust siap-siap Sumatera Barat. Allah yang punya. Laut Allah yang punya. Gempa Allah yang mengendalikan. Bisa Allah, pasti Allah berkehendak. Angin Allah yang punya. Kita dikelilingi cincin-cincin api gunung-gunung Merapi. Gunung Merapi Allah yang punya. Ini maksudnya. Walillahi junurus samawati wal ardh. Milik Allah junud itu tentara Bapak Ibu. Angin tentara Allah, di bawah perintah Allah, air di bawah perintah Allah, baik di langit maupun di bumi, kan tenang. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tapi apa syarat awalnya Bapak Ibu? Fi qulubil mu'minin, hati orang-orang beriman. Tajuk kita Bapak Ibu, iman, al-iman bahasa Arab. Ketenangan dalam Quran al-amnu. Iman, aman. Aman akan dapat kita rasakan kalau ada iman. Aman akan jauh kalau iman tidak ada. Iman ada Bapak Ibu, orang tidak berpunya dengan iman dia bisa bahagia. Orang berpunya tanpa iman dia bisa sengsara. Ini syarat Allah sebutkan. Syaratnya dudukkan dulu pengenalanmu tentang Allah. Jahiliyah bentuk pertama disebut Allah, jahiliyah dalam bertuhan. Ini berat tadi Bapak Ibu? 4. Insyaallah Ibu Bapak, karena waktu sudah masuk Isya, ini baru pengantar kajian jahiliyah. 4 ini akan kita kemukakan pada insyaallah kajian tauhid berikutnya. Sekian saja dulu Bapak Ibu terhormat. Untuk mengingatkan kembali, kita sudah memulai tadi surat yang kita bahas itu adalah surat Ar-Rum, surat 30 ayat 6 sampai ayat 7. Pentingnya memahami jahiliyah. Berbanyak maaf Ibu Bapak, kita akhiri dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.